Terima kasih Tuhan, urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Kami mau diubah Tuhan. Yang sakit kami percaya disembuhkan oleh Tuhan. Lutut yang goyah, hati yang lemah, kami menerima kekuatan yang baru. Karena di hari depan kami ada masa depan yang gilang gemilang. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada harapan buat kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus setiap kita yang siap diberkati oleh firman-Nya. Ayo sama-sama dengan kuat kita katakan. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Haleluya. Shalom semuanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda bertanya, loh kok bukan Pak Juhardi hari ini? Ya, karena satu lain hal, Pak Juhardi ada di pelayanan di WTC Pusat dan hari ini saya diminta dari Benz. Wah saudara, hari ini saya mesti melayani di Tang City. Nah saya sangat bersuka cita ketemu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah hari ini saudara, maafkan karena tidak ada PPT, tidak ada outline. Saya minta semua saudara bisa catat di catatan saudara di handphone saudara dengan baik. Nah sepanjang hari ini saya berikan topik besar adalah mempersiapkan diri di masa yang sukar. Nah tadi pagi di ibadah yang pertama saudara, saya bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri dengan hikmat Tuhan. Nah saudara kalau tadi Anda ingin mendengarkan, saya nggak tahu apakah sudah bisa dapatkan rekamannya di mana, tapi nanti Anda bisa menghubungi pengerja atau orang-orang yang melayani di tempat ini supaya saudara yang tidak mendengar di ibadah pertama, saudara bisa tahu persiapan apa yang saya dan saudara mesti punya. Tadi sekalipun belum selesai, saya nggak lanjutkan di ibadah kedua ini. Nah ibadah kedua ini saya akan bicara Tuhan ingin menuntun Anda bagaimana di tengah masa sukar Anda dan saya harus siap-siap jalan dalam perjalanan iman. Saudara, ada perjalanan aman versus perjalanan iman. Saudara, banyak orang memilih jalan yang aman. Tetapi saudara, jalan yang aman seringkali kita pikir, oh udah aman Pak. Tabungan aman, deposito aman, rumah aman. Tapi di tengah masa goncangan, saudara, ini masa sukar yang luar biasa. Saudara, kejadian COVID kemarin dan hari ini belum selesai, itu belum apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi ke depan. Saudara, semakin saya banyak membaca berita, hati ini rasanya saudara, aduh, saudara berdebar-debar, kita nggak tahu di depan terjadi apa. Dan saudara bisa bayangkan hari ini ada banyak negara sekarang betul-betul bukan cuma saudara membutuhkan suntikan dana. Tapi negara itu betul-betul sudah bangkrut dan betul-betul bangkrut. Saudara kalau Anda baca bagaimana Sri Lanka hari ini saudara. Salah satu negara di Asia Timur saudara, di Asia Barat. Saudara negara ini saudara Asia Selatan maaf. Asia Selatan salah satu negara yang sekarang betul-betul di ujung daripada kebangkrutan. Krisis energi, krisis pangan. Anda bisa bayangkan sekarang satu hari listrik bisa mati itu 14 sampai 15 jam. Orang demo, sekarang mereka makan sukar. Sri Lanka yang katanya negara kepulauan, ikan yang dulunya murah sekarang ikan mahal. Kenapa? Karena nelayan gak bisa melaut, bensin mahal. Waduh saudara mengerikan. Sekarang orang mesti ngantri bensin di Sri Lanka. Minimal saudara bisa 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 56 jam dan sebagainya. Sehingga orang yang ngantri saudara, mereka harus siapkan bawa bantal, bawa sarung, bawa selimut. Karena betul-betul mereka tidur di sana. Ngeri saudara, ngeri. Sri Lanka belum selesai, 9 negara sudah ada ujung di depan mata. Mereka sedang menghadapi krisis yang besar. Saudara ke depan, gelombang ini tidak semakin mudah. Perusahaan-perusahaan startup, saudara hari ini banyak yang gulung tikar. Padahal mereka nggak jualan tikar, tapi gulungnya tikar. Ngeri. Perusahaan-perusahaan sebesar Netflix yang kemarin rasanya aman. Wah semua orang waktu pandemi semua langganan Netflix. Jangan-jangan kamu juga langganan Netflix ya. Karena orang gak bisa ke bioskop dan sebagainya. Sekarang Netflix mengalami penurunan yang luar biasa. Dan orang mulai bertanya-tanya, mau jadi apa? Saudara perjalanan hari ini tiket naik luar biasa. Ini betulan saudara. Ke Singapura yang dulu cuma 1 juta tiket dapat. Sekarang paling murah bisa 4 juta. Sekarang katanya saudara, maskapai tertentu sekali jalan itu bisa 8 sampai 9 juta baru ke Singapura saudara. Tapi hebatnya orang Indonesia banyak pergi ke Singapura saudara. Oh itu hebatnya saudara. Nah saudara belum selesai COVID datang lagi seri baru kayak handphone. Omicron belum selesai datang BA4, BA5 saya nggak tahu serinya terus datang. Cacar monyet, waduh saudara. Monyet punya cacar nular ke manusia.
Sapi sakit, kena kuku dan mulut. Waduh saudara, nggak mudah. Dunia sekarang sedang menuju era krisis. Goncangan sedang terjadi di depan kita. Hari ini pun sedang bergoncang. Depan pun sedang bergoncang. Tapi doa saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan. Coba ngomong sama-sama dengan saya. Ketika saya menghadapi masalah, saya nggak boleh takut. Yang keras dong, saya nggak boleh. Karena saya punya. Bilang saya punya Tuhan yang bisa mengatasi masalah. Saudara, tidak ada yang aman. Kalau Anda pengen lihat lompatan, engkau mesti jalan dalam perjalanan iman. Kalau Anda rasa sekarang yang penting aman, nggak ada tempat aman. Saudara, Jepang saya pikir salah satu negara yang paling aman loh. Tapi kemarin mantan Perdana Menteri Jepang lagi pidato, tiba-tiba bisa ditembak loh. Saya itu ke Jepang saudara, aman, betulan negara aman. Saudara kalau bawa backpack atau apapun gitu tuh tiba-tiba handphonemu jatuh. Mungkin kuncimu, Anda bawa kuncimu jatuh. Anda nggak usah panik, dompetmu jatuh. Anda tinggal pergi ke pos polisi terdekat. Nanti Anda akan menemukan dompetmu, handphonemu, kuncimu yang jatuh tadi. Tapi aneh loh, negara yang notabene aman. Hari ini saudara menjadi negara yang kurang aman. Hari ini saya ingin ajak saudara belajar. Nomor 1 tadi ibadah pagi saya belajar ajak. Yuk kita persiapkan diri dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ini masa sukar loh. Anda gak bisa cuma leleh. Anda mesti bergairah, Anda mesti bersemangat, Anda mesti ngelihat di depan gak mudah. Untuk itu nomor 2 di ibadah ini, Anda mesti mempersiapkan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan satu lagi jalan yang apa saudara kata Alkitab? Sempit. Jalan yang lebar enak. Nyaman, betul gak saudara? Tapi kalau Anda naik tol, jalan yang lebar, jalan yang aman. Saudara kalau Anda ke Bandung, saudara di daerah Cipularang, kilometer 90 sampai kilometer 100. Itu tulisan banyak. Hati-hati, jangan apa saudara? Ngantuk. Banyak kecelakaan yang terjadi. Perjalanan yang aman, rasanya aman. Tapi tiba-tiba tanpa sadar, Anda bisa gugur loh di tengah jalan. Anda bisa nyerah loh di tengah jalan. Doa saya hari ini, jemaat WTC Tang City yang ada di tempat ini, gereja yang Tuhan taruh di tempat ini, saya berdoa, Anda dan saya bukan jemaat yang cuma jalan yang aman. Tapi untuk Anda lihat lompatan, untuk Anda lihat mujizat, untuk Anda lihat perkara besar, doa saya, Anda mesti memasuki perjalanan iman. Yang setuju katakan, amin. Nah mari kita buka Alkitab kita. 2 Tawarik pasal yang ke-16. Mari kita belajar dari sebuah pengalaman dari seorang yang namanya Raja Asa. Saudara, apa yang terjadi dengan si Raja Asa ini? Dia memulai pemerintahannya, dia memulai kepemimpinannya saudara. Dengan perjalanan iman. Tapi dia mengakhiri kehidupannya dengan perjalanan yang aman. Dia pikir semuanya sudah hebat, so settle semuanya. Rumah ada, kerajaan ada, duit juga ada, posisi juga ada. Gak tahu yang rasanya ada tadi. Tiba-tiba datang kekejutan yang tiba-tiba. Dan akhirnya Raja Asa mengakhiri kehidupannya dengan sebuah kesedihan yang mendalam. Nah mari kita buka Alkitab kita. 2 Tawarik pasal yang ke-16. Baiknya kita baca dari ayat yang saudara yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti Anda baca di rumah bagian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, 1 perikop ini. Tapi saya langsung potong di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca ganti-gantian, saya baca bagian yang ganjil, saudara baca bagian yang genap. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8 Anda baca. Loh, ini ayat ini menarik loh saudara. Ini ayat menarik.
Jadi ini saya kasih dulu saudara flashbacknya supaya Anda tahu kisah sebelumnya. Saudara Asa ini waktu diangkat jadi raja masih sangat muda. Tantangan pertama dia, orang Ethiopia, orang Libya, notabene Libya dan Ethiopia ada dari Afrika. Jauh-jauh pada masa itu datang dengan sepasukan yang kuat, tentara yang hebat. 1.000.000 orang pasukannya. Belum pasukan keretanya. Waduh, dia mau diserang saat itu. Saudara, kita lompat dulu ya. 2 Tawarik pasal 14. Ya, buka dulu ya, 2 Tawarik pasal 14 di sebelahnya. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Supaya Anda tahu nih ceritanya awalnya. Kenapa kok Tuhan sampai negur lewat si Hanani. Dia pernah mengalami masa sukar, masa sulit, masa enggak mudah. Lihat ya, lihat. 2 Tawarik pasal 14 ayat 9, 10, 11 kita baca dengan suara kuat. 1, 2, 3, ayo. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka. Dengan tentara sebanyak berapa saudara? 1.000.000 orang. Saya tanya banyak atau dikit? Hah? Tahukah Anda 1.000.000 orang dia punya pasukan berapa? Anda mesti tahu dulu. Nah kalau Anda baca di ayatnya, pasukannya dia itu kurang lebih cuma 500 ribuan orang. Itu pun udah semua orang yang gak bisa perang disuruh latihan perang. Ngadepin berapa saudara? 1.000.000. Berarti perbandingannya berapa persen? Mulai mikir dan mulai bingung saudara, gak mau mikir. 500 ribu berbanding 1.000.000, berarti kemampuannya berapa persen saudara? Hah? 10%, salah saudara. Dia menghadapi persoalan 2 kali lipat daripada kemampuan yang dia punya. Wah, gak mudah loh. Berat itu, 100% ini lawannya. 500 ribu lawan 1.000.000, belum pasukan keretanya lebih hebat, alat perangnya lebih canggih daripada yang dia punya. Nah ayat berikutnya saudara, ayat 10. Baca yuk, 1, 2, 3. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat siapa saudara? Sekarang Gope Cing lawan Setiau. Coba saya tanya, kalau Anda sebagai penonton, komentator, Anda yakin menang mana 500 ribu atau dengan 1.000.000 orang? Yang keras dong, 500 ribu ngelawan 1.000.000. Yang menang pasti siapa? Yang keras. Kalau Anda ngomong 500 ribu, itu pasti Anda nggak ngelihat saudara. Real Madrid lawan Persija Jakarta. Gak usah mikir panjang lebar, pegang siapa? Kamu gak cinta Jakarta. Kalau gitu saya ganti, Persita Tangerang lawan Real Madrid, kamu pegang siapa? Kayaknya kurang iman ya dia. Pasti dong Pak, Persita Tangerang Pak, lawannya siapa? Yang gak imbang dong. Dia gocek bolang lewatin 3 orang, Persita baru ditekel, jatuh di hadapan 3 orang. Kalah kelas dong, gak mungkin. Ini 500 ribu, ngelawannya berapa saudara? Setiau, ini orang. Zaman dulu perangnya gak pakai rudal, perangnya betul-betul one on one, kamu lawan saya. Nah kalau 500 ribu senjatanya udah ketinggalan. Di zaman itu Ethiopia, Libya senjatanya udah canggih. Kalau Anda jadi penonton milih yang 500 ribu, Anda nggak realistis. Betul nggak saudara? Semua orang pasti pegang yang berapa saudara? Setiau. Pasti kalau ada orang taruhan, kalau ada rumah judi, untung belum ada saudara. Orang akan berkata, pasti menang orang siapa? Ethiopia. Dan orang apa? Libya. Orang tuh selalu ngukur yang kelihatan. Betul gak saudara? Orang tuh selalu lihat tabel. Orang selalu lihat angka. Gak salah sih. Makanya saudara kalau ketemu orang. Saudara gaji lu berapa ya? Kita ingin banding-bandingkan gajimu dengan gajiku. Kalau pendeta ketemu pendeta. Biasanya pendeta nanyanya apa saudara? Jam lu. Kok pinter jemaatnya berapa? Ini banyak saya khotbah depan pendeta semua. Jangan-jangan saudara. Lupa apa yang salah dengan angka? Enggak ada. Cuma seringkali kita manusia selalu berpikirnya realistis. Angka dan angka. Cari menantu, tanya dulu, punya rumah berapa? Gajinya punya NPWP enggak?
Karena dia berpikir kalau punya NPWP berarti gajinya di atas UMR nih minimal. Kita semua banding-bandingkan, jujur. Betul enggak saudara? Saya tanya kalau anak sekolah, bandingin anak kita sama tetangga berdasarkan apa saudara? Nilai rapot. Tuh lihat, tuh anak tetangga tuh pinter, sekolahnya tuh pinter. Kamu itu loh, sekolah kau begini aja. Untung anaknya gak nyaut gini, Papa tahu nggak? Pak Jokowi seumur Papa udah jadi presiden, Papa umur segini cuma jadi tukang ojek. Loh, nah kalau semua ukurannya cuma realistis, angka dan angka. Saya tanya, hidup ini bisa kecut gak saudara? Pasti. Kalau Anda cuma lihat angka, tabel, grafik, waduh saudara, bukan berarti Anda gak boleh lihat itu loh saudara. Tapi kalau Anda patternnya, pola pikirmu, cuma ngeliat yang grafik, tabel, tulisan, angka, nilai rapot, ranking. Berapa banyak orang tua jadi stres ngeliat anaknya. Anak stres ngeliat orang tua. Karena tuntutannya banyak saudara. Les ini, les itu, les ono. Kenapa? Kamu kok kayaknya kurang pinter. Ya emang anaknya gak di sono. Suruh belajar matematika mati-matian saudara. Tapi hari ini, saya mau ajak Anda tuh jalan dalam perjalanan iman. Jumlah masukan asa lebih kecil. Realistis pasti kalah. Alat perang kalah canggih, realistis. Pasti apa saudara? Hancur. Tapi ayat yang berikutnya, ayat 11. Yuk kita baca dengan suara yang kuat. Dia mulai dengan perjalanan iman yang luar biasa. Suara keras ya. 1, 2, 3, sama-sama. Terus? Yang bilang dong, masa tolonglah biasa bacanya bener-bener kayak dia nih lagi susah gitu loh saudara. Tolonglah kami ya Tuhan. Kalau Anda baca tadi tuh kayaknya gak butuh pertolongan. Tolonglah kami ya Tuhan. Nah mau ditolong syukur, gak ditolong syukur. Jangan gitu. Coba lihat situasi Asa dalam tekanan loh. Dia ngadepin jumlah yang lebih besar. Kekuatan musuhnya jauh lebih hebat. Masa doanya, tolonglah kami ya Tuhan. Kalau tolonglah Tuhan mau mati-matilah. Gak begitu. Itu perjalanan aman. Perjalanan iman gak begitu. Coba teriak dari kata tolonglah kami ya Tuhan. 1, 2, 3, go. Mantap. Tolong kami ya Tuhan. Terus lanjutin. Terus. Terus teriak lagi bilang apa? Ya Tuhan. Loh, kata ya Tuhan tolonglah kami itu kan kata seru, betul gak saudara? Bukan kata yang biasa. Terus apa kita bilang? Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. 12 lebih keras. Waktu dia berseru memulai perjalanan dengan iman. Ayat 12 saya dan saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan. Suara kuat 1, 2, 3. Dan Tuhan memukul kalah. Siapa saudara? Di hadapan Asa dan orang-orang Ethiopia itu apa saudara? Lari, nanti Anda baca ayat berikutnya. Cetiau lawan Gopeceng. Kekuatan secara tabel, kekuatan secara angka, realistis. Harusnya Ethiopia menang. Tapi karena dia bersandar pada Tuhan, dia berteriak, Tuhan tolong kami. Tuhan lawat kami. Tuhan jamah kami. Dan apa yang terjadi? Yang 500.000 bisa mengalahkan yang 1 juta. Bukan karena alasan hebatnya tentara. Tapi alasannya karena Tuh. Lihat saya ke depan. Jangan Anda melihat ke depan cuma angka realistis. Kau akan stres, kau akan khawatir, kau akan panik kalau Anda cuma lihat realistis angka. Beneran. Anda lihat perusahaan bangkrut, Anda akan stres loh, beneran. Saya ketemu udah banyak orang yang hari ini dalam keadaan tertekan dan stres. Kerjaan sampai nanya gini, saya masih bisa bertahan gak Pak 6 bulan lagi ya? Kenapa? Karena udah banyak Pak teman-teman saya di PHK. Benar, serius. Karena Anda lihat angka-angka penjualan Pak udah mulai turun ini. Market gak gampang Pak, terobos market baru gak gampang. Impor gak gampang Pak. Pak Jokowi udah bilang, sebentar lagi harga mie, harga roti. Apa saudara? Naik, hati-hati kalau suka makan mie saudara. Naik. Gandum kenapa ditahan di sana saudara akibat perang? Energi saudara, kemarin saya baca
Waduh saudara sekarang mau beli bensin Pertalite itu pun harus mulai daftar. Dan saya nggak tahu kebenarannya. Ada yang bilang gini, pemerintah tahan untuk tidak menaikkan harga paling lambat Desember. Karena menurut harga normal sekarang harusnya 1 liter Pertalite harusnya 17.100, sekarang masih 7.610. Nah Anda bisa bayangin inflasi Amerika udah 9,71%. Kalau Anda cuma lihat angka inflasi, angka ini, angka itu, pasti Anda takut. Saat ini saya dorong Anda bukan cuma lihat angka. Anda punya Tuhan, Anda punya Allah. Anda bisa memulai perjalanan dengan iman di masa sukar ini. Dan waktu Anda berteriak, Tuhan tolong kami. Tuhan Engkaulah sandaran kami, Engkau Allah kami. Tuhan bisa membuat asa yang tadinya kalah, asa yang tadinya tertekan. Tuhan bisa memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Saya ingin bagikan hari ini. Tapi akhirnya asa gagal. Kita kembali lagi dalam 2 Tawarik pasal 16 saudara. Ayat yang ke berapa tadi saudara? 7. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Wah saudara, Asa pernah punya pengalaman Ethiopia yang ceceng, yang cetiau dikalahkan oleh Gopeceng. Tapi kalau Anda baca perikop di atasnya, hari itu gantian Baesa mau menyerang dia. Pasukannya nggak sampai cetiau, nggak disebut sih berapa, jauh lebih kecil. Tapi dia berpikir gini, nggak nanya lagi sama Tuhan. Dia pakai jalan aman. Gimana kalau aku suap, kasih duit buat Raja Aram untuk menolong aku. Yang tadi yang mengalahkan Ethiopia, saya tanya, siapa yang bisa mengalahkan Ethiopia? Tuhan. Sekarang untuk mengalahkan Baesa, dia pikir yang bisa mengalahkan siapa? Aram. Makanya dia cuma berpikir gini, makanya orang tuh hati-hati loh saudara. Kalau semua sudah settle, aman, nyaman, udah gereja tuh gak ada gairah, cuma pengennya tidur aja datang ke gereja. Hati-hati loh saudara. Kalau Anda datang ke gereja cuma nguap, ngantuk, aduh hati-hati, jangan ada di zona nyaman. Dan kalau Anda di zona nyaman, hati-hati. Pak Ju pernah kasih contoh, monyet itu bukan jatuh sama angin ribut. Monyet kata Pak Ju loh saudara. Ini kan cuma Pak Ju yang ngomong. Monyet jatuh karena apa saudara? Angin sepoi. Karena kalau monyet itu ada angin ribut, dia peluk lebih kencang. Betul gak saudara? Tapi kalau anginnya sepoi apa saudara? Makanya kalau di gereja ngantuk. Jangan. Kemarin Pak Wiro sampaikan, jangan ada roh yang pasif. Semua anak Tuhan, gereja Tuhan harus punya roh yang agresif, roh yang antusias, roh yang menyala, roh yang bangkit, yang setuju katakan. Kasih tahu kanan kiri, semangat loh. Loh karena mau mulai perjalanan iman gak bisa dong Anda merasa settle. Beneran loh. Aram ini Asa ini merasa ya udah aman lah semua. Khotbah udah sering denger kayak gitu mah denger sering. Gak perlu lagi. Dia pikir duit bisa menyelamatkan dia loh. Marah Tuhan saudara. Baca bagian yang ganjil, coba gantian saudara yang baca dah. 1, 2, 3. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Udah? Ntar sama-sama, Anda yang baca. 1, 2, 3, go. Lihat ya, yang bersungguh hati terhadap dia. Terusin. Loh, saudara, Asa ini aneh. Saya belum masuk khotbah, ini baru cerita pendahuluan. Khotbahnya kapan Pak? Habis ini, sabar. Asa itu dinasehati, bukannya tobat loh saudara. 10 bilang gini, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab ia sangat marah terhadap perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. 11. Baca yang sama-sama, 1, 2, 3. Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya. Tuhan itu sampai udah bikin lagi saudara. Supaya dia jangan ada di zona yang aman. Dia mesti kembali ke zona iman yang dulu. Dulu ingat loh Ethiopia, ingat loh. Tuhan izinkan sakit itu terjadi saudara.
Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun, nah saudara ngeri banget. Dalam kesakitannya itu ia tidak mencari siapa saudara? Pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan siapa? Ayat 13 Anda baca 1, 2, 3. 14 saya baca dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas pertiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah. Campuran yang dicampur menurut pencampur rempah-rempah lalu menyalakan api yang besar untuk menghormatinya. Saudara lihat baik, dia mati tetapi tidak bisa dikuburkan bersama dengan golongan raja-raja yang berhasil. Dia memulai perjalanan iman. Tapi di tengah jalan memilih perjalanan apa saudara? Aman. Doa saya jemaat WTC Tang City, kalau dulu Tuhan pernah menolong Anda bisa bercerita, bersaksi tentang Tuhan. Saya mau dan saya rindu, bukan cuma cerita itu cerita masa lalu, bukan cuma cerita masa lalu Pak, tapi saya berdoa cerita pertolongan Tuhan, cerita mujizat Tuhan, cerita karya Tuhan bisa Anda ceritakan sampai dengan hari ini dan waktu-waktu yang ke depan. Yang mau katakan, ngomong sama-sama, mulai hari ini saya memilih, yang keras dong, saya memilih perjalanan iman. Wah, kalau Anda ngerti ini masa sukar loh. Kalau Anda masa nyaman, hati-hati tadi. Monyet jatuh karena apa saudara? Angin sepoi. Hati-hati, ke gereja gak cukup. Ke gereja perlu berjalan dalam perjalanan iman. Melayani Pak, gak cukup. Mesti Anda bertumbuh jadi pelayan yang berjalan dalam perjalanan iman. Supaya apa? Anda bisa lihat visi besar. Kalau enggak ya Anda enggak pernah lihat apa-apa. Angin sepoi-sepoi, zona nyaman membuat kita jatuh. Tapi kadang-kadang tantangan Tuhan izinkan. Untuk apa? Melatih hidup kita dan membuat hidup Anda bisa kuat. Ada 3 bagian penting. Anda catat baik hari ini. Bagaimana Anda bisa memastikan perjalanan iman yang kuat dan konsisten bersama dengan Tuhan. Nomor 1, catat baik. Tuhan itu, ingat baik loh, yakini ini. Ada 3 keyakinan yang mesti kita bangun. Nomor 1, yakinilah Tuhan itu bisa berperkara dalam hal yang besar, juga hal yang kecil dalam hidup ini. Seringkali kita itu urusan sama Tuhan untuk hal-hal yang besar. Kalau yang hal kecil kita berpikir apa? Saya bisa sendiri. Kalau musuhnya lebih hebat, tantangannya lebih besar, kita berkata saya butuh Tuhan. Kalau Anda mendoakan orang sakit kanker, Anda baru berkata, saya perlu Tuhan. Kalau Anda mendoakan orang yang sakit flu, saya tanya, Anda perlu siapa? Halo? Seringkali saudara, kita berpikir, aduh ini kan hal yang sepele. Ini mah hal gampang, saya pasti bisa. Salah loh ya. Tuhan itu kerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bukan cuma untuk 1 perkara, 2 perkara. Tapi ingat baik, yakinilah tidak ada hal besar dan hal kecil bagi Tuhan. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Jangan gini loh, untuk proyek yang 1 miliar Anda bergumul dengan Tuhan. Pertanyaannya, untuk proyek yang seharga 5 juta, masihkah Anda bergumul? Untuk jadwal khotbah di tempat ini, Pak Lubis besok minggu depan ya, kalau nggak salah ya Pak Lubis ya. Saya percaya pasti persiapan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, kalau kita jadi ketua Kersel, anggota cuma 3 yang datang, yang lain kehujanan. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan waktu kita mau menyampaikan firman? Tuh, serius loh. Seringkali tuh kita tuh pilih-pilih. Wah, kalau ada orang lihat baru Pak saya. Kalau ini proyek mahal baru Pak. Tapi yang kecil-kecil. Ingat baik loh, Tuhan itu turut bekerja bukan cuma untuk hal yang besar. Tuhan itu bisa bekerja di semua aspek kehidupan kita. Hal besar Tuhan ada di sana, hal kecil Tuhan ada di sana, hal sedang Tuhan ada di sana. Di semua aspek, di semua hal Tuhan ada di sana. Yang setuju katakan. Saya ingat tuh papa saya saudara, kalau buka ciamtang, waktu jualan di pasar, di kios. Papa saya selalu bilang gini, dalam nama Yesus. Saya pernah tanya, Pak, kenapa selalu dalam nama Yesus? Buka ciamtang loh, buka kios di pasar. Selalu bilang, dalam nama Yesus. Papa saya bilang, iya karena Papa gak tahu hari ini bisa rame, bisa sepi. Papa cuma tahu dalam nama Yesus selalu ada berkat Tuhan. Seringkali kan kita mikir, oh ini musim-musim rame Pak.
Ada orang dagang tertentu kan tahu kapan jualan kain baju rame, waktu lebaran rame. Gak taunya sepi. Seringkali kita jadi kecewa, kenapa? Kita cuma mikir yang gede-gede Tuhan pasti tolong, yang kecil-kecil urusan saya. Sehingga kita kecewa. Asa ini jadi pribadi yang salah kaprah. Dia pikir yang dulu setiau, gua perlu Tuhan. Sekarang urusan ini, duit ada kok di laci kok. Beresin aja, gak usah tanya Tuhan. Saya berdoa hari ini, nomor 1, perjalanan iman. Ingat baik, yakinilah Tuhan itu bekerja dalam hal besar maupun hal yang kecil. Anakmu masuk TK, tetap tanya Tuhan. Kok gak ada yang amin? Anda anakmu masuk kuliah, tetap tanya siapa saudara? Tuhan. Anda melayani ibadah 1, ibadah 4, ibadah 2, ibadah 3, ibadah karsel. Tetap tanya siapa saudara? Tuhan. Pemusik mesti tanya Tuhan. Wah kan saya udah jago Pak, merem aja langsung musik ini. Gak ada yang hebat loh hidup ini. Gak bisa Anda berpikir gini, kan aku udah pengalaman Pak. Aku kan udah S3 Pak, SD, SMP, SMA. Saya udah banyak makan asam dan sampai dia darah tinggi saudara. Kebanyakan garam saudara. Anda bisa banyak makan garam, tapi ketika Anda menghadapi persoalan, jangan pernah sepelekan persoalan itu. Kapal yang besar tenggelam, itu hanya gara-gara lubang yang kecil. Kalau Anda sepelekan lubang kecil, kapal itu bisa tenggelam saudara. Nomor 1, yakinilah sekali lagi, Tuhan bekerja baik dalam hal besar maupun hal yang makanya dikit-dikit tanya Tuhan. Saya ulang, dikit-dikit. Dikit-dikit. Banyak-banyak. Tanya Tuhan. Lu beneran. Anakmu kuliah, jangan mikirin duitnya dulu. Tanya Tuhan, persis gak Tuhan mau di sana? Buka toko di situ. Jangan cuma lihat, waduh bagus nih lalu lintasnya. Boleh Anda melakukan evaluasi. Kembali ke angka-angka tadi. Realistis. Wah Pak tempatnya strategis. Oke silahkan monggo. Tetapi Anda belum tentu tempat yang strategis usahamu bisa maju. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan bilang ya lakukan, kerjakan. Tempat yang sepi pun Tuhan bisa buat tempatmu jadi rame. Tempat yang biasa bisa dibuat Tuhan jadi tempat yang bermata air. Yang percaya katakan. Yakini hal besar dan hal kecil Tuhan turut bekerja. Nomor 2 catat baik. Pelajaran apa dari Raja Asa dalam perjalanan imannya? Yang kedua, yakinilah dalam Anda mencari Tuhan dengan segenap hati. Lebih baik itu daripada Anda membiarkan kekuatanmu yang bekerja sendirian. Anda mesti punya keyakinan gini, lebih baik aku cari Tuhan daripada aku andalkan koneksiku, temanku, pamanku, tanteku, omku, cinkeku. Semua sebutin saudara. Jangan. Andalkan Tuhan, mencari Tuhan. Lebih baik daripada Anda mengandalkan kemampuan, kekuatanmu sendiri. Makanya jangan dikit-dikit nih, maaf ya. Orang Kristen kalau ngalami masalah, jadi pengemis saudara. Bisa enggak Pak Joni tolong saya? Gak ada uang nih Pak Joni, tolong dong Pak Joni. Loh, please dong, Anda ini anaknya siapa? Anda itu anak Tuhan. Tuhan bisa untuk menolong Anda. Satu kali ketika saya menikah saudara. Mau menikah. Rumah udah kebeli. Dalamnya rumah, furniturnya belum kebeli. Udah dekat mau nikah saudara, saya berpikir gini, gak apa-apa, gak ada meja tamu, kan gak ada yang mau tamu ke rumah saya kan, ngapain juga. Gak ada meja makan, gak ada masalah, bisa makan di lantai. Tapi masa habis nikah, gak ada ranjang, kan repot. Masa tidurnya di tikar saudara. Saudara saya gak beneran, ini serius, itu puluhan tahun yang lalu. Saya cuma bilang sama calon saya, kita belum ada ranjang. Kamu siap-siap. Malam pertama kita tidur di atas. Jangan dong saudara. Saya bilang percayalah nanti malam pertama pasti udah ada ranjang. Loh, kan saya udah kelola itu uang buat bayar ini, bayar itu, bayar. Saya cuma bilang Tuhan, loh, ranjang aja berseru sama Tuhan loh saudara. Karena gak punya duit tuh beli ranjang. Tapi hati-hati kalau sekarang Anda udah punya duit beli ranjang. Jangan berpikir, ini kan gampang duit keluar beli ranjang selesai urusan. Jangan gitu. Biasakan hidup ini perjalanan iman.
Dulu makanya saya ingat ranjang gak punya aja, saya minta Tuhan, Tuhan bisa kasih. Saudara bisa tiba-tiba loh, itu ajaibnya Tuhan loh. Saya udah keluar tempat pekerjaan tahun yang lalu. Kantornya udah kantor lama. Bisa-bisanya si bos yang lama bagi bonus. Dan waktu dia bagi bonus, dia cari nama-nama semua orang yang tahun lalu masih bekerja. Dan dia ingat ada nama Mardanus di sana. Dahsyat juga. Waktu dia tanya gini, si Mardanus kan udah gak ada. Lalu bilang, kamu cari nomor teleponnya. Karena saya mesti transfer dia. Saudara saya ditelepon, ini lo mau dikasih bonus, saya sampai kaget. Kan saya udah keluar, masih jujur lagi saudara. Ya kan saya pikir lurus-lurus aja. Kan saya udah keluar setahun yang lalu. Enggak, ini bonusnya bukan bonus yang sekarang. Ini bonus yang waktu kamu masih kerja. Saya akan transfer kamu dan tahukah Anda. Saudara, mencari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Butuh ranjang. Ranjang datang pas uang bonusnya buat beli ranjang. Enggak lebih saudara. Beneran. Makanya cari Tuhan lebih penting daripada ngemis sama teman-teman. Saya bilang sama para pengerja pelayan Tuhan yang melayani, jangan mudah Anda diprovokasi butuh duit langsung minta. Siapa ya? Mikirnya langsung gini, siapa ya? Pak Lubis yang bisa tolong saya kali. Jangan gitu saudara. Kalau ada masalah Anda butuh sesuatu, siapa Tuhan? Caramu apa ya Tuhan? Cari Tuhan, yakini pertolongannya akan tepat pada waktunya. Beneran. Makanya gereja kita hari ini bisa ngeliat perkara-perkara besar. Bukan karena faktor kebetulan, tapi selalu ada faktor Tuhan di dalamnya. Saya berdoa hari ini, saya dorong Anda hari ini. Setiap kali Anda punya kebutuhan, jangan mikir mukanya orang lain. Seringkali kan kita langsung mikir tuh mukanya siapa ya? Pak Pierre apa Pak Shalom ya? Ini kurang beras ini. Anda memerlukan sesuatu, mukanya siapa yang bisa kasih saya makan ya? Lalu ngemis-ngemis, maaf ya. Sekarang kan pakai media sosial kan, masukin. Sudah sekian waktu, saya belum ada uang untuk beli makanan. Tapi belum ada juga orang yang tergerak saudara. Modus katanya. Saya berdoa, iman itu saudara, perjalanan iman. Cari Tuhan di atas segalanya. Nanti orang lain yang gak pernah kepikiran Anda, mukamu yang masuk di otak dia. Loh bener gak saudara? Bisa gak Tuhan buat itu? Sangat bisa. Saya pikir dulu cuma ceritanya Pak Wiryo. Gak taunya bener loh saudara. Ada orang pernah bilang, Pak saya mau tolongin Bapak. Mau berkati Bapak. Loh kok bisa? Karena saya ngimpiin muka Bapak. Loh bukan Pak Wiryo aja yang diimpiin. Muka saya pun bisa diimpiin. Maka hati-hati kalau lihat muka saya loh sekarang saudara. Hati-hati ntar ngimpi saudara. Nomor 2. Yakinilah cari Tuhan. Nomor 3 yang terakhir saudara. Nomor 3. Asa itu dinasehati. Bantah. Loh saudara kalau saya jadi Asa, harusnya dinasehati, saudara gimana saudara responnya? Ya Tuhan aku mau tobat. Dia malah kesel. Bahkan Tuhan campur tangan, diizinkan sakit di kakinya. Bukannya dia tobat, malah marah. Gak minta pertolongan Tuhan sampai matinya. Nomor 3 ya. Ini nomor 3 nih penting loh. Yakinilah, perjalanan iman ini perlu punya keyakinan. Nasihat Tuhan itu selalu yang terbaik buat jalan kita. Jangan keraskan hati. Jangan merasa gini hebat. Aku kan leader, aku kan pemimpin. Umur saya lebih tua. Jangan gitu. Kalau Tuhan kasih nasihat, bisa kasih nasihat lewat siapa saja Pak. Anak harus dengarkan nasihat orang tua. Di tempat ini, anggota Kersel, ada ketua Kersel yang bisa kasih nasihat. Di gereja ini ada Pak Ju, ada Pak Pierre, ada Pak Shalom, ada para pengerja-pengerja yang Anda bisa mendapatkan nasihat. Ada firman Tuhan yang Anda dengar. Makanya firman Tuhan harus dicatat. Yang ngerti katakan. Supaya apa nasihat itu saudara bisa belajar kembali. Oh iya ya aku mesti berubah loh ini. Jangan mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati seperti Raja Asa. Akhirnya dia mati sia-sia. Apa yang dia mulai dengan perjalanan iman, akhirnya diakhiri dengan sebuah kehidupan yang tragis. Saya berdoa gini, dulu kan Anda kenal Tuhan, saya yakin nih, kalau saya tanya masing-masing kesaksian, semua kita pasti punya kesaksian berjalan dengan Tuhan. Betul enggak saudara? Entah ada sekolahmu yang ditolong, entah dulu buka toko gak ada modal, ada yang sakit pernah disembuhkan, saya tanya, pasti ada kan dalam hidupmu? Kalau dulu Anda pernah mengalami perjalanan dengan iman, jangan biarkan hari ini perjalananmu cuma aman. Kalau dulu Anda bisa cerita tentang kebaikan Tuhan, kemarin Anda bisa cerita tentang mujizat Tuhan, hari ini dan besok Anda tetap bisa cerita tentang kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan yang mau katakan. Saya berdoa hari ini,
Seperti tadi lagu berkata, Tuhan tuh bisa menjawab jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda doakan. Tangan Tuhan bekerja secara ajaib. Persiapkan dirimu di masa yang sukar. Yuk kita jalan dalam perjalanan iman. Ingat baik, nomor 1, yakini Tuhan bekerja dalam hal besar dan hal yang kecil. 2, yakinilah mencari Tuhan lebih baik daripada usahamu di sendiri, saudara. Nomor 3, yakinilah nasihat Tuhan jauh lebih berharga, jauh lebih penting. Jangan pernah keraskan hatimu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyi lagu yang tadi dari awal ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat